That's why I came back to play. You gon' have to do more than this. You gon' have to do less than this. I'm on your ride. All there's more to do. You gon' have to do more than this. You gon' have to do less than this. I'm on your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, thank you for watching this video, this learning video. Our material today is about narrative text in short story. Okay, before we start our lesson today, let's see my objective. Okay, now this is, as you can see, this is my objective learning. I give you time to read it or stop the video to read it. Okay. Narrative text seperti yang ada di atas. Narrative text adalah teks yang menceritakan sebuah peristiwa yang saling bersangkut pautan. Nah, di sini narrative text memiliki sifat yang imajinatif atau fiksi, atau bisa kita bilang cerita ini hanyalah sebuah cerita khayalan yang digunakan untuk menghibur dan diisi dengan pesan moral agar orang-orang bisa mengambil sisi baiknya. Nah, lalu yang kedua adalah kita memiliki short story, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang cerpen atau cerita pendek. Nah, short story ini juga memiliki kesamaan seperti narrative text, yaitu yaitu short story ini juga bisa dibilang termasuk naratif fiktif, ya, yang dimana rata-rata cerita dari isi dari short story ini adalah sebuah khayalan, ya, untuk hanya sekedar untuk menghibur atau memberikan pesan moral yang sekiranya akan berdampak baik kepada para pembaca atau penikmat karya sastra ini. Nah, di sini kita akan menggunakan karya sastra berbentuk short story. Di sini kita mengambil Kura-Kura dan Kelinci yang Sombong by Aesop. Oke, baiklah, di sini saya akan memberitahukan manfaat dari narrative text dan short story. Di mana di short story dan narrative text ini adalah sebuah cerita yang fiksi dan khayalan, di mana pasti di belakangnya memiliki sesuatu yang akan disampaikan, yaitu pesan moral. Nah, pesan moral ini memiliki berbagai unsur kebaikan yang patut kita contoh. Nah, maka dari itu setiap kita harus pandai-pandai untuk mengidentifikasi pesan moral. Agar apa? Agar kita bisa mengambil pesan moralnya, agar kita bisa gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk di bagian elements of short story. Oke, di sini yang pertama adalah plot. Plot adalah rangkaian peristiwa yang saling bersangkut pautan dan akan menjadi sebuah cerita. Oke, biasanya plot ini memiliki beberapa phase atau beberapa tahapan, yaitu di pembukaan, lalu awal masalah, puncak masalah, lalu penyelesaian. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang kedua adalah karakter. Karakter adalah sebuah individual atau perorangan atau entitas di mana mereka berada di dalam sebuah cerita untuk menjalankan sebuah cerita ini, di mana tugas mereka ya seperti tadi, agar menjalankan cerita mereka tadi. Bayangkan di mana sebuah cerita tidak memiliki sebuah karakter, maka tidak bisa disebut dengan cerita. Dan karakter ini juga memiliki peran masing-masing, seperti karakter utama, karakter sampingan, karakter pembantu, dan karakter lainnya, atau yang kalian juga bisa kenal dengan normalnya yang umumnya kalian dengar adalah antagonis dan protagonis. Apa sih antagonis dan protagonis? Antagonis adalah bisa mudahnya kita bisa bilang penjahat, dan
protagonis adalah orang baiknya. Jadi seperti itu. Lalu di sini adalah elemen-elemen lainnya, yaitu setting. Setting adalah waktu dan tempat di mana cerita terjadi. Bisa saja seperti lokasi fisik, waktu, cuaca, bahkan lingkungan budaya atau sosial. Yang keempat adalah konflik. Konflik adalah perjuangan atau masalah yang mendorong plot ke depan, di mana ini adalah peristiwa yang membuat sebuah cerita itu terus berjalan. Oke, yang kelima adalah theme. Tema adalah ide sentral atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita ini. Memiliki konsep yang mendasar yang mengaitkan berbagai elemen naratif. Tema bisa bersifat luas seperti cinta atau persahabatan, atau lebih spesifik. Oke, akhirnya kita masuk ke bagian short story-nya, yaitu Kura-Kura dan Kelinci yang Sombong. Oke, saya akan memberikan kalian beberapa waktu, atau mungkin kalian bisa pause video ini untuk membacanya dengan seksama. Mohon sekali baca dengan baik, baca dengan jujur, baca sampai dengan selesai. Lalu saya akan memberikan arahan setelah kalian membacanya. Baiklah, sekarang setelah kalian membaca short story ini, saya akan memberikan assessment individu dan grup. Oke. Oke, kita sudah memasuki ke assessment group, di mana saya ingin kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang, dan setiap kelompok saya tugaskan untuk mengidentifikasi elemen kunci apa saja yang ada di dalam short story ini. Semisal jikalau di short story ini memiliki plot, maka jelaskan plot itu berada di mana dan mengapa itu bisa dibilang plot, dan seterusnya sampai dengan semua elemen kunci kalian dapat. Atau mungkin ada elemen kunci yang tidak kalian dapat, bisa kalian tulis kenapa elemen kunci tidak bisa kalian dapat di sana. Lalu yang kedua adalah mencari pesan moral apa yang berada dalam short story ini. Oke, silahkan kerjakan. Oke, sampailah kita ke assessment terakhir, yaitu assessment individu. Oke, saya ingin kalian para orang mengerjakan ini secara sendiri-sendiri. Oke, yang pertama adalah saya ingin kalian membaca ulang short story ini, lalu simpulkan pesan moral apa yang kalian dapat. Yang kedua adalah saya ingin kalian meringkas peristiwa dan karakter dalam short story ini. Maksud saya adalah ringkas, buat penjelasan yang singkat tentang short story ini, buat lebih singkat lagi, sekreatif kalian. Yang kedua adalah ringkaskan karakter. Maksud saya adalah saya ingin kalian menjelaskan seperti apa sebuah karakter atau watak ini dalam sudut pandang kalian. Oke, dan yang terakhir, yang paling terakhir adalah membuat akhiran alternatif dari cerita short story ini, yaitu Kura-Kura dan Kelinci yang Sombong, dengan menekankan bahwasannya pentingnya kerendahan hati. Maksud akhiran alternatif ini adalah kalian membuat akhiran cerita kalian sendiri, tetapi tetap menekankan pentingnya kerendahan hati. Oke, mungkin hanya ini saja video untuk pertemuan kita hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.